semuanya, kembali lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku memberikan atau membagikan informasi mengenai modifikasi perilaku bagi anak tunagrahita menggunakan teknik modeling. Oke, sebelum itu mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Oke semuanya, perkenalkan, nama aku Hafsa Aulia Rahma dengan NIM 11026210062 dari Pendidikan Khusus Angkatan 2021 dengan dosen pendampingnya yaitu Ibu Riana Bagus Korowati SPD MSI PhD dengan mata kuliah modifikasi perilaku untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah modifikasi perilaku bagi anak berkebutuhan khusus. Oke, di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama itu ada siapakah anak berkebutuhan khusus itu, lalu apa sih modifikasi perilaku itu, kemudian siapakah anak tunagrahita itu, dan apa sih teknik modeling dan juga bagaimana penerapannya. Nah, mungkin kita coba kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama, apa sih siapakah anak berkebutuhan khusus itu? Nah, anak berkebutuhan khusus itu ialah anak yang memerlukan layanan khusus terutama pada bidang pendidikan. Nah, layanan khusus ini nggak cuma dari bidang pendidikan aja ya. Mungkin mereka juga membutuhkan layanan di bidang transportasi atau hal lainnya. Nah, di sini aku membahas pertama pada bidang pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Bisa dilihat sendiri ya, dari angka 1 sampai 8 ada berbagai macam anak dengan hambatan yang berbeda. Nah, ini pun juga dengan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Oke, masuk ke anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Siapa sih anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita itu? Nah, menurut Widya Astuti dan Winaya tahun 2019 menyebutkan bahwa tunagrahita merupakan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dan keterbatasan dengan keterbatasan perilaku penyesuaiannya. Mungkin ini ketika anak seharusnya memiliki perilaku yang sesuai dengan usianya, tapi bagi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita sendiri terkadang mengalami kelambatan yang seharusnya ketika usia mereka harusnya seperti ini, sikapnya mereka masih belum mencapai pada sikap tersebut. Nah, menurut DSM-5 dalam American Psychiatric Association tahun 2013, tunagrahita adalah gangguan yang dialami selama periode perkembangan yang mencakup berkurangnya fungsi intelektual dan juga adaptif dalam hal konseptual, sosial, dan juga praktisnya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke apa sih modifikasi perilaku itu setelah kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus dan juga kita lebih spesifik lagi terhadap anak dengan hambatan intelektual. Nah, berarti kita akan mengubah modifikasi perilaku terhadap anak hambatan intelektual. Nah, tapi anak modifikasi perilaku itu apa sih? Nah, modifikasi perilaku itu menunjuk kepada teknik mengubah perilaku atau garisbawahi seperti mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus melalui penguatan perilaku adaptif dan atau penghilangan perilaku maladaptif melalui hukuman. Nah, ini mungkin suatu pengubahan sikap atau perilaku yang dimana mungkin seseorang ini memiliki kebiasaan yang buruk atau dianggap kurang baik. Nah, kita bagaimana caranya bisa mengubah ataupun mengurangi kondisi tersebut dengan istilahnya itu namanya modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini ada dengan berbagai macam teknik ataupun metodenya. Nah, di salah satu pembahasan aku ini, pengubahan modifikasi perilaku ini aku menggunakan teknik modeling. Nah, teknik modeling ini apa sih? Nah, teknik modeling ini adalah teknik modifikasi berdasarkan teori behaviorisme. Nah, strategi dalam melakukan perubahan, penambahan maupun pengurangan perilaku individu. Nah, terus juga
teknik ini merupakan penerapannya yang dimana kita bisa melihat sendiri bahwa teknik model ini melakukan pengamatan secara langsung atau observational learning. Nah, kemudian juga pada teknik modifikasi menggunakan teknik modeling ini kita diajarkan dan juga mengajarkan perilaku inisiatif, mengajukan tugas baru juga, mempengaruhi kecepatan respon, dan juga mengajarkan respon-respon emosional. Jadi mungkin ketika anak disuruh untuk membantu ibunya atau membantu seseorang, nah yang tadinya anak enggan untuk melakukan hal tersebut, dia mulai sedikit demi sedikit membantu dan juga mengubah sikapnya untuk menerima bahwa apa yang dia bisa bantu itu bisa membantu kesulitan orang lain. Nah, yang terakhir itu ialah menggunakan teknik model ini bisa menggunakan model audio, model fisik, model hidup ataupun model lainnya yang dapat diamati secara langsung. Nah, mungkin penerapan atau pengertian secara gambarannya adalah ketika kita datang ke fashion show suatu desainer. Nah, mungkin kita bisa melihat ya ada berbagai model yang menunjukkan berbagai pakaian dari desainer tersebut. Nah, dari sana kan kita bisa melihat nih bagaimana bentuk pakaian dari desainer tersebut. Lalu banyak juga modifikasinya dari berbagai pakaian dari satu ke yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, pada teknik modeling ini hampir memiliki kemiripan dalam gambarannya gitu. Nah, teknik modeling ini mungkin kita bisa mengambil seseorang sebagai role model kepada anak, di mana seseorang ini mungkin ya bisa menjadi kerabat dekat, salah satu keluarga ataupun orang yang disukainya. Jadi anak tersebut akan cepat menerima atau mengikuti ataupun terpengaruh gitu ketika seseorang menunjukkan sikap nih bahwa seharusnya seperti ini loh, atau ayo dong kita mengubah perilaku yang seperti ini diubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini menjadi poin plus juga ketika kita bisa mengubah anak dengan hal yang cepat. Nah, lalu di sini ada 4 tahapan penerapan teknik modeling bagi anak tunagrita sendiri. Nah, yang pertama itu ada pada tahapan komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu reseptif, ekspresif, dan juga tulisan. Nah, pada pembelajaran bina diri yang pada tahap komunikasi ini, ada pembelajaran secara reseptif ini ketika anak diberi pembelajaran mengenai bagaimana perilaku siswa dalam memahami materi atau informasi yang disampaikan oleh guru secara langsung. Nah, sedangkan pembelajaran secara ekspresif itu ketika anak diberikan pembelajaran mengenai bagaimana perilaku siswa dalam menyatakan pendapat atau pemikiran dan pun tulisan, serta bagaimana siswa menampilkan kemampuan dalam membaca bacaan ataupun menulis huruf secara langsung. Terus yang tahap kedua adalah keterampilan hidup sehari-hari. Nah, keterampilan hidup sehari-hari ini mungkin masuk kepada pribadi, rumah tangga, dan juga kemasyarakatan. Nah, pribadi sendiri itu penerapannya ketika anak menggunakan perilakunya ketika makan ataupun berpakaian dan juga membersihkan diri. Sedangkan ke rumah tanggaan itu mungkin kepada dihadapkannya pada tugas-tugas rumah tangga seperti menyimpan ataupun membereskan mainan, menyapu, dan juga mengelap. Nah, sedangkan kemasyarakatan itu mungkin anak diterapkan bagaimana perilaku siswanya ketika menggunakan waktu, telepon, keterampilan akademis, dan juga ketika mereka berhadapan di sekolah. Nah, tahapan ketiga yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi ini terbagi menjadi 3 hubungan antar manusia. 3 hubungan antar manusia, bermain, dan juga waktu luang. Nah, serta mengatasi perilaku. Nah, penerapan tahap hubungan antar manusia ini menerapkan bagaimana siswa berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu kemudian bermain dengan waktu luang, membiasakan siswa juga
bermain dengan menggunakan waktu. Nah, cara mengatasi situasi yang ada itu menunjukkan tanggung jawab serta kepekaan terhadap orang lain, sehingga dalam proses pembelajaran di kelasnya, anak mampu membiasakan diri untuk saling rukun, bekerja sama antar teman dengan sangat baik. Lalu yang terakhir adalah tahap keterampilan motorik. Nah, motorik ini terbagi menjadi dua yang teman-teman tahu juga ya, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Nah, motorik halus sendiri itu mungkin tahapan dimana bagaimana siswa menggunakan tangan ataupun jarinya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motorik kasar itu bagaimana seorang anak menggunakan lengan dan kakinya untuk bergerak dan berkoordinasi. Oke, mungkin itu penerapan teknik modeling bagi anak tunagrahita. Nah, mungkin teman-teman yang mau gitu menggunakan teknik ini sebenarnya sangat mudah ya, dan juga sering juga digunakan oleh guru-guru di sekolah. Aku sendiri juga pernah melihat secara langsung, cuman guru tersebut menggunakan role model yang role model audio atau memang nggak berbentuk fisik itu, tapi anak-anak digambarkan atau menggambarkan dirinya atau memposisikan dirinya menjadi role model tersebut, sehingga anak jadi termotivasi untuk mengubah perilakunya. Ya, semoga presentasi ini atau penjelasan informasi ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami kembali atau memahami lebih dalam terkait teknik modeling, terutama terhadap motivasi perilaku bagi anak kebutuhan khusus. Dan aku izin pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.